Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya dan kali ini kita akan membahas settingan Juken 5 Plus lagi ya. Dan selamat malam. Ya, sepertinya saya mendapatkan pesanan ya, bukan pesanan sih, mendapatkan curhatan lagi dari teman-teman para subscriber. Ya kan? Di sini saya mendapatkan DM-an IG ya, bukan dari channel YouTube, langsung dari IG. Jadi langsung kita bahas saja ya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta tolong Mas. Saya subscriber YouTube Masnya. Oke, ya terima kasih. Mas mau nanya motor saya King, speknya piston 65. Klepnya 2623. Klepnya besar ya. Prokasnya standar, TP-nya 38, oval. Injektornya 180 cc, Mas. Oke, ya, sesuai. ECU-nya juga 15. Motor saya kok boros banget ya Mas, apalagi kalau panas tambah berbet-berbet. Di gas spontan pun motor suka nyendat-nyendat, nggak mau langsung teriak Mas. Soalnya sebelumnya pakai yang Juken 5 lama enak aja. Waktu pakai yang 15, sekarang kok jadi aneh ya Mas. Minta tolong dong Mas, gimana cara mapping ECU-nya yang benar, soalnya motornya tidak enak banget. Oke, seperti ini ya. Jadi saya jelaskan dulu, Juken 5 Plus sama Juken 5 yang basic itu memang berbeda settingannya ya. Baik cara mappingan luar maupun dalam itu sangat beda sekali. Jadi kalau yang Juken 5 basic itu memang cara settingnya memang lebih mudah ya kan, karena sudah di set sedemikian rupa agar kita itu lebih mudah dalam menyeting Juken 5 ya kan. Di Juken 5 basic seperti itu ya kan. Terus yang di Juken 5 Plus itu memang ada perbedaan ya kan. Yang pertama di settingan saat mesin dingin ya kan. Terus juga saat mesin panas itu juga ada settingannya sendiri ya kan. Jadi tidak bisa kita samakan. Apalagi dari setting bagian mappingannya, baik secara itu di bagian base map kah, ataupun injector timing kah, atau ignition timing, atau mungkin yang lain-lain ya kan. Itu semuanya berbeda meskipun Anda pakai motor yang sama, tapi bila ECU-nya berbeda pasti mappingannya dalamannya juga berbeda ya. Itu penjelasan singkat saja, jadi nggak sama ya. Nanti kalau mau disamakan ya silakan disamakan, mungkin mappingannya nggak jauh beda ya. Oke, di sini Anda pakai juga 5 plus, ini kendalanya berebet-berebet ya. Jadi untuk fuel startnya ini Anda sepertinya tidak tanya ya kan. Ini sepertinya sudah oke bagi Anda, untuk warming up juga sudah oke. Mungkin saya hanya akan menganalisa dari bagian mappingannya saja karena Anda sudah mengirimkan mappingan ke saya. Jadi saya akan langsung menganalisa ya. Oke, bagi Anda semuanya, bagi pemirsa ataupun subscriber dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki kendala motornya berebut-berebut yang pakai Juken 5 Plus, silakan mappingannya itu kirimkan ke email saya. Emailnya tercantum di deskripsi dan langsung akan saya bahas di dalam video ya. Jadi saya tidak akan membahas di chattingan karena kalau di chattingan itu Anda tidak akan paham sepenuhnya. Jadi saya menganalisa itu sekaligus menjelaskan di dalam video ya. Jadi lebih paham dan lebih leluasa untuk penjelasannya. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini base mapnya King ya. Speknya tadi 65, jadi ketemunya 195 cc kalau nggak salah ya. Soalnya kalau 200 cc baru ke 66. Oke, untuk base mapnya saya rasa ya sangat bagus ya. Karena juga 5 plus itu menang di daerah base map. Jadi base mapnya lebih mulus ya kan, seperti ini. Base mapnya sekilas saja ya saya perlihatkan. Jadi ini hampir mirip sama keluarga Yamaha lainnya ya. Base mapnya seperti ini. Terus untuk fuel correction, nah di sini kan karena fuel correction Anda itu plus 13, kemudian injektor Anda
180 cc, sebenarnya untuk fill correction ini jangan terlalu basah ya kan. Nah, ini dari segi ini saja, mungkin ini meniru bagian IMAP ya. Ini sepertinya Anda pakai settingan IMAP. IMAP itu menunya ada di sini. Nah, ini diklik ya, IMAP. Tapi kalau di sini diklik, nah ini ada tulisannya lakukan get map. Tapi kalau sudah terkonek nanti IMAP-nya akan keluar ya. Ini dari fill correction saja ini sudah kelihatan ya. Ini plus 13 untuk RPM rendahnya, terus 12 di 4000. Terus yang ini plus 12. Nah, ini plus 11 sampai 8000. Jadi di mid RPM ataupun RPM tengahan ya, itu plus 12 di sini terus plus 11. Ya. Nah, terus di sini plus 7. Semakin lama semakin kering. Jadi mengikuti kurva dari basement. Nah, sedikit cerita, bukan sedikit cerita ya. Ini sedikit informasi saja yang akan saya sampaikan. Jadi kendala Anda kan menulis di sini. Nah, ini. Nah, di gas spontan pun motornya juga nyendat-nyendat Mas, nggak mau langsung teriak. Ya. Nah, nyendat-nyendat saat di gas spontan ya. Ini dicatat dan didengarkan baik-baik ya. Harap dicatat. Di gas spontan. Jadi, waktu Anda melakukan gas spontan, itu sebenarnya bensinnya itu jangan langsung dibasahi. Untuk putaran bawah itu tidak terlalu basah, jangan terlalu basah ya. Ini masih di tahap fill correction ya, belum saya lanjutkan ke ranah yang lain. Jadi saya akan bahas di fill correction dulu. Jadi untuk fill correction ini dibalik saja ya. Jadi yang 7 ini ditaruh di sini ya. Yaitu ini pokoknya dibalik ya. Jadi 7, 11, terus 12, 13 ya. Dibalik aja. Jangan seperti ini. Ya. Terus untuk angka 13 ini Anda turunkan ya. Maksudnya jangan pakai angka basah kayak gini. Ini karena injektor Anda sudah 180 cc, motornya itu 195 cc. Otomatis kan untuk fill correction tidak terlalu banyak-banyak sekali ya kan. Jadi di sini saya set value dulu. Kita kembalikan ke angka 0. Oh, bukan. Kita select all dulu. Kita kembalikan ke angka 0. Nah, ini. Angka 0, oke. Nah, jadi begini ya settingnya. Untuk yang 0 ini, karena Anda sudah memakai knalpot racing dengan cc yang besar, otomatis yang 0 ini plusnya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Ini dibuat plus 7 saja, plus 7 semua ya. Yang di 0% ini plus 7 atau sampai plus 10 saja, 7 sampai 10. Terus yang di sini, nah ini sampai bawah untuk range-nya segini 6. Ini set value angkanya 10 dulu. Nah, seperti ini ya. Terus yang di sini kita bagi ya. Kita bagi. Ini set value angkanya dikasih 5 dulu. Ya. Ini tak buat IMAP saja. Terus yang di sini ini mentok ya. Ini sampai 9000. Ini set value angkanya 8.
Oke, limiter Anda itu kalau kruk asnya standar ditaruh di 12.000 saja. Jadi jangan terlalu tinggi ya, meskipun Anda speknya sudah pistonnya besar ya. Jadi saya sarankan di sini saja. Nah, di sini ya. Ini set value. Angkanya baru kasih 7. Nah, coba seperti ini. Ini masih di tahap field correction ya. Nanti kalau misal yang berebut ada di sini, nah misalkan di sini ya kan. Misal, Bang, di RPM bawah ini motornya terlalu berebut. Oke, ini bisa dikurangi ya kan. Bisa dikurangi set value, angkanya jadi 6 saja. Nah, seperti ini. Ya. Ini pakai settingan IMAP ya, seperti ini. Terus yang ini biarkan 0 saja. Jadi limiter Anda itu ditaruh di 12.000 ya, jangan terlalu tinggi. Sayang kruk asnya, bisa patah nanti. Oke, untuk injektor timing, nah ini di save dulu nanti. Oke, injektor timing seperti ini ya. Nah, ini kan grafiknya bergelombang ini ya. Ini harap dirapikan dulu, ini ngerapikannya manual ini ya. Nanti kalau di video, wah durasinya bisa lama. Jadi ini dirapikan dulu ya. Yang bergelombang ini dimuluskan. Nanti digeser satu titik gitu ya, TPS ya. Tapi kalau masnya agak males ya, saya kasih trik yang agak bagusan dikit. Jadi jika Anda tidak mau meluruskan, maksudnya menghaluskan parameter ini, Anda bisa pergi ke main menu, terus ke analisis, spek nokennya Anda masukkan, ya kan? Terus kita bacanya di sini, ya. Dibacanya di sini. Kita ke menu analisis. Jadi, nah ini kan di menu advance ya. Nah, jadi kan seperti ini yang awalnya ya. Jadi, Anda ke menu analisis nanti tampilannya seperti ini. Terus ini diklik file 1 ya, karena yang terbuka ini file data 1. Terus klik advance yang di sini. Ini nggak perlu diisi dulu. Jadi, langsung klik advance ya. Klik advance. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Jadi, untuk yang awal, nah ini kan TPS pertama ya. Nah, kalau injektor timingnya ada di merah-merah ini kurang bagus ya. Jadi ini perlu digeser ke depan ya. Semuanya. Jadi nggak hanya di TPS 0 saja. Jadi kalau mau dipukul rata, kita ke main menu lagi, terus ke injektor timing. Injektor timing. Nah, seperti ini. Ini di select all. Kita coba, kita geser langsung yang agak banyak dikit. Kita add value ya, jangan set value, add value. Jadi menambahkan angka. Kita coba angkanya plus 35 derajat. Karena terlalu mundur tadi ya. Oke, kita coba dulu. Oh, sebelum itu tak tunjukin dulu ya. Tadi analisisnya belum selesai. Jadi ini kan terlalu mundur. Nah, ini kan terlalu mundur ya kan. Tuh, masih di merah ya kan. Injektor timingnya masih di merah. Karena intake-nya ada di sini dan klep terbukanya itu kan di sekitar sini ya. Di area yang warna biru ini, jadi ini harus digeser ke depan. Ya. Kita coba lihat dulu analisanya. Nah, ini kan lama-lama bergeser ke merah ya. Kalau bisa ini digeser maju ke depan dikit, jangan ke merah ini. Ini penyebab motor Anda jadi nyendat-nyendat itu ya ini ya. Ini penyebabnya nyendat-nyendat, injektor timingnya terlalu mundur, akselerasinya nanti jadi berkurang ya kan. Terus ini harus sesuai sama spek noken asnya. Apalagi noken asnya custom. Waduh. Susah Pak kalau ketemu noken as custom ya, jangan sampai Anda pakai noken as custom karena ya cara menemukan settingan yang pas itu susah sekali kalau ketemu noken as custom. Ya. Nah, ini kan merahnya kayak gini ya.
Ini maksudnya ini, jadi tak jelaskan sedikit. Jadi grafik yang seperti ini, warna putih ini ya kan. Ini kan ada di exhaust, otomatis clap in atau clap hisap itu kan belum terbuka ya. Jadi terbukanya kan lewat intake ini. Jadi ini akan menunggu dulu ya kan, menunggu di clap in ya kan, menunggu sementara sampai benar-benar terbuka ya kan. Sampai benar-benar terbuka. Terus injektor ini kan menyemprot ya kan. Jadi meskipun kruk asnya berputar, ini kan ada sudutnya ya kan. Jadi misal dari 0 derajat ini terjadi pembakaran des terus sampai ke 90 derajat. Nah, waktu di 90 derajat ini injektornya nyemprot di clap in. Ya kan? Ini kan waktu melakukan langkah usaha semua klapnya kan tertutup ya kan. Otomatis tertutup des. Terus ini baru nyeprocos gini ya kan. Sampai sepanjang ini. Nah, sampai sini, nah ini kan masih menunggu, ini kan berputar, ini kan masih menunggu. Ya kan? Baru bisa masuk ketika klepnya ini terbuka, ya kan. Sebenarnya kalau grafiknya seperti ini, itu motornya malah jadi nggak enak menurut saya. Jadi timing bukaannya itu seharusnya, ya kan. Waktu klepnya terbuka, injektornya baru menyemprot, itu yang benar. Jadi udara dan bahan bakar itu flow-nya itu bisa seimbang gitu ya Pak. Ya. Berarti bisa seimbang, bisa dibayangkan ya. Jadi ketika udara itu masuk ya kan. Udara itu masuk dan ini sudah menunggu di clap in ya kan. Menunggunya agak lama. Jadi bensinnya itu nggak akan bisa tercampur dengan bagus ya kan. Ibaratnya kalau kalian pakai karburator gitu ya, misalkan overlapnya tinggi, otomatis kan bensinnya nyembur lagi keluar ya. Nah, itu yang kurang efisien ya. Jadi kalau diinjeksi ini kan bisa lebih efisien. Ya seperti itu ya penjelasannya ya, mohon bisa dipahami. Jadi ini digeser ya, digeser sampai memasuki intake dulu ya kan. Sampai memasuki intake. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan injektor timing. Jadi ini kan semakin lama semakin mundur. Ini nggak bagus ini. Tuh ya kan. Yang bagus itu garis putih ini harus ada di intake sini. Ya kan. Harus masuk ke intake. Jadi ada batas klep tertutup ini ya kan. Klep in mulai menutup ini. Nah ini kan intake saat melakukan langkah intake itu kan udaranya juga ikut masuk ya kan. Ada hisapan ya kan. Hisapan udara. Nah, ketika udaranya terhisap, seharusnya bensin juga harus ikut menyemprot ya kan. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi ini tak buat contoh ya. Misalkan seperti ini. Terus gini ya kan. Nah, ini kita coba add value. Yes. Misal kita pakai press 100 gitu aja. Misal ya, misal. Terus kita klik calculate. Nah, yang benar itu seperti ini, ya kan? Harus masuk ke intake seperti ini. Ini yang contoh yang benar itu, ya. Jadi harus bisa masuk. Dan semprotan ini harus sampai hampir menyentuh BDC, ya. Kalau bisa sampai hampir menyentuh BDC. Ini kalau masih kurang, tinggal di add value lagi, ditambah lagi, ya kan? Sampai benar-benar ini hampir menyentuh BDC. Kalau bisa seperti itu ya. Maksudnya ujungnya ini. Kalau yang belakang ini nggak masalah, nanti bisa mengikuti. Seperti itu. Jadi ditata satu-satu ya. Kalau nata di remote mah ya susah sekali. Juga 5 plus kalau settingnya lewat remote. Tapi kalau Anda lewat laptop seperti ini atau lewat komputer itu jauh lebih mudah ya. Seperti itu. Jadi penyebab Anda motornya nyendat-nyendat itu karena ya seperti ini. Tuh lihat. Ini yang belum saya rubah ya kan. Nah, ini terlalu mundur, ini nggak bagus ini harus dimajukan ya. Contohnya injektor timing itu ada di video saya sebelumnya ya. Cara setting injektor timing di Juken 5 itu seperti apa.
prosesnya seperti itu. Karena di Jogen 5 Basic sendiri yang menurut Anda settingannya sudah enak, pasti grafiknya itu akan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kan? Yang saya jelaskan itu seperti itu. Ya memang seperti itu. Ya kan? Ya. Mungkin bisa dimengerti ya. Ini masih di tahap injektor timing ya, belum masuk ke ignition timing ya. Ini lumayan panjang. Jadi penjelasannya lumayan panjang. Jadi tolong sambil ngopi juga nggak apa-apa kalau mau membahas. Oke, ini injektor timing kalau di awal sudah bagus saja ya. 14 derajat ini nggak masalah, ini bagus ini. Kalau motornya sudah power ABD ya nggak masalah ditaruh di 14. Tapi kalau kita masuk ke parameter, nah, woi, ini jangan seperti ini ya. Ini kita coba lihat. Nah, bos, keren, langsung menukik. Nah, ini sebenarnya memang tidak disarankan ya, grafik seperti ini itu sebenarnya kalau digas spontan itu kurang bagus. Jadi ini harus dirapikan dulu. Jadi kita tata ulang ya. Nah, seperti biasa kita akan merapikan grafiknya dulu ya, seperti biasa kita tata ulang, kemudian ini kita copy paste ya. Jadi seperti itu. Ini kita copy paste dulu yang areanya agak menukik ini ya kan. Itu grafiknya kurang bagus karena nanti motornya jadi nggak enak kalau misalkan dengan parameter yang seperti itu ya. Jadi kita tata ulang biar grafiknya lebih mulus. Setelah kita copy paste semuanya di tiap TPS, kita geser satu persatu ya kan. Nah, ini kita geser satu persatu di tiap TPS-nya. Seperti biasa grafik TPS-nya yang saya buat itu seperti ini ya kan. Terus kita tata ulang biar akselerasinya bisa lebih bagus ya, seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya jadinya sudah saya perbaiki untuk settingannya ya kan. Ini tinggal perbaikan di injektor timing saja, nanti silakan ditata lagi penjelasannya seperti itu ya kan. Jadi untuk ignition timing kalau motornya stroke-nya standar, meskipun borapnya gede itu jangan lebih dari 40 derajat ya. Jadi maksimal itu 38 atau mungkin 39 ya kan. Kalau di sini saya pakai patokan mentok di 38, terus rata-rata 37 sama 36,5. Ya, seperti itu ya. Jadi jika motornya ngelidik di 36,5 itu bisa dimundurkan ke 37,5 ya kan. Seperti itu. Jadi ini hanya patokan sementara ya kan. Nanti coba menggunakan settingan seperti ini apakah ngelidik. Kalau misalkannya tidak ngelidik ya silakan dilanjutkan. Oke. Jadi seperti ini dulu. Ini saya save map aja ya. Making spec 195. Making 195. Nah, seperti ini saja. Oke, sudah selesai analisanya. Jadi seperti itu ya. Banyak yang perlu diperbaiki. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya, Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlog pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.